Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan kita ya, tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita kan sudah membahas tentang eh, tipe data dan variabel kan ya. Tapi sayangnya yang bagian variabelnya masih belum lengkap nih, masih belum tuntas penjelasannya ya. Pembahasannya belum tuntas, maka kita tuntaskan di sini aja pembahasannya ya. Nah, lebih tepatnya di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu variabel lokal dan apa itu variabel global. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke penjelasan ya, seperti biasa kita jangan lupa maaf, jangan lupa kita tulis include iostream seperti ini. Nah, terus kita tulis using namespace std. Oke, sebelum kita memasuki ke penjelasannya ya terkait apa itu variabel lokal dan apa itu variabel global, eh, aku mau tanya dulu nih, kira-kira kalian masih ingat gak dengan salah satu penjelasan aku di video pertama terkait apa itu area lokal dan apa itu area global? Nah, gitu ya. Mungkin enaknya kita eh, ulang sedikit ya penjelasannya terkait area lokal dan area global. Oke, pertama area lokal dulu. Nah, gimana caranya kita tuh mengakses area lokal? Nah, area lokal itu harus ada di dalam suatu fungsi, entah itu fungsi utama atau fungsi lainnya, ya kan? Intinya harus di dalam suatu fungsi. Kayak misalnya di fungsi main ini, ya, di fungsi main ini. Nah, sintaks yang ada di dalam fungsi main ini ya, batasnya tuh dari sini sampai returnal ini ya, sampai returnal ini ya. Itu dinamakan area lokal ya. Jadi dari sini sampai returnal ini itu dinamakan area lokal ya. Jadi di dalam area lokal ini kita bebas naruh sintaks apapun ya. Kita mau naruh sintaks cout misalnya ya kan, nah di situ ya. Nah, terus area global itu gimana? Area global itu yang ada di luar fungsi main ini. Nah, yang ada di sini di baris ketiga nih. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di baris ketiga ini itu nggak termasuk dalam fungsi apapun. Fungsi main bukan, fungsi lain juga bukan, ya kan? Nah, makanya di baris ketiga ini bisa dikatakan itu area global. Nah, mungkin kita analogikan seperti ini. Area lokal itu ibarat seperti area eh, se-Indonesia misalnya, area yang dalam negeri, dalam se-Indonesia misalnya. Sedangkan area global itu area yang mencakup semua negara yang ada di dunia. Nah, gitu ya. Dalam pemrograman juga begitu ya. Jadi apa namanya? Jadi secara otomatis dia ini nih nggak termasuk dalam fungsi apapun gitu loh, karena dia mencakup keseluruhan gitu loh, makanya dinamakan global. Nah, jadi kira-kira kalian bisa nangkep gak ya, kira-kira apa bedanya variabel lokal dan variabel global? Oke, kalau misalnya kalian menganggap kalau variabel lokal itu merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi, itu benar sekali ya. Jadi setiap kali kita mendeklarasikan suatu variabel ya, misal kita mendeklarasikan variabel hello nih. Nah, kalau kalian perhatikan variabel hello ini dideklarasikan di dalam fungsi main. Nah, makanya variabel hello ini itu bisa dikatakan sebagai variabel lokal, dan itu benar banget, ini termasuk variabel lokal. Nah, gitu. Dan kalau misalnya kalian berpikir variabel global itu eh, dideklarasikan di luar fungsi apapun, termasuk fungsi main, jawabannya betul juga ya, benar juga. Nah, oke, kita kasih contoh. Misalnya di sini kita mendeklarasikan variabel hello, misalnya di sini. Nah, ini dinamakan variabel global. Nah, si hello-nya ini nih dinamakan variabel global gitu loh. Karena lihat sendiri tuh variabel global.
itu letaknya tuh di luar fungsi ya, entah itu fungsi main atau fungsi lainnya ya, dia nggak termasuk di dalam fungsi manapun. Nah, ini dinamakan variabel global. Nah, terus kira-kira apakah bedanya cuma itu aja? Jawabannya enggak ya. Bedanya variabel lokal dan variabel global nggak cuma dari bagaimana mereka dideklarasikan, tapi ada juga perbedaan lain nih selain sekedar di area mana mereka dideklarasikan, ya kan? Nah, perbedaan lainnya adalah jika variabel hello ya, maksudnya jika variabel lokal itu hanya bisa diakses oleh fungsi itu aja ya, fungsi yang menampungnya itu aja, ya kan? Maka variabel global itu bisa diakses oleh seluruh fungsi ya, semua fungsi, ya kan? Nah, mungkin kita analogikan seperti ini ya, kayak misalnya ada sebuah sumber daya alam yang ada di Indonesia misalnya. Nah, itu termasuk variabel lokal, ya kan? Karena kenapa? Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia itu cuma bisa dinikmati oleh penduduk Indonesia. Nah, terus untuk variabel global itu kita ibaratkan seperti mahkamah internasional misalnya. Nah, mahkamah internasional ini itu bisa melayani semua negara ya, melayani semua negara, kayak kayak pengadilan gitu, pengadilan yang bisa mengadili berbagai macam ya gitu, tuntutan gitu ya kan, dari berbagai negara ya kan, kayak misalnya ya kan tuntutan atas kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ya kan. Nah, itu tuh bisa ya kan, karena emang namanya juga mahkamah internasional gitu loh ya kan, berlaku untuk semua negara ya kan. Nah, gitu juga dengan variabel global ya, variabel global juga gitu ya kan. Artinya ya kan, kalau misalnya nih kita mendeklarasikan suatu variabel global di sini, maka si hello ini itu bisa diakses di dalam sini ya kan, di dalam sini misal ya kan. Nah, kita coba nih ya, kita kasih nilai ya, misalnya 5 misalnya. Terus kita coba si out di sini bisa atau enggak ya, kita lihat ya. Nah, gini, kayak kita lihat jawabannya bisa ya kan, namanya juga global ya kan, artinya ya bisa diakses oleh siapa aja ya kan, oleh negara manapun. Jadi kita sebut saja fungsi main atau fungsi lainnya itu sebagai negara ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, terus ya kan kalau misalnya variabel lokal nggak bisa kayak begitu ya kan, variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi ini aja ya kan. Nah, kayak misalnya nih ya kan, kita coba integer hello kita deklarasikan dan inisialisasi dengan angka 5 misalnya. Nah, maka ya kan si hello ini cuma bisa diakses oleh fungsi main aja ya kan. Jadi kalau misalnya kita coba nih ya kan bikin si out hello di fungsi lain, maka nggak bisa ya, maka nanti programnya bakal error. Kenapa bisa begitu? Karena ya namanya juga lokal ya kan, ya berarti yang nikmati itu cuma fungsi main aja gitu loh ya kan. Ya kan, jadi kayak ibaratnya kayak sumber daya alam yang ada di Indonesia misalnya, itu kan cuma bisa dinikmati oleh siapa? Oleh penduduk Indonesia itu sendiri ya kan. Nah, gitu, nggak bisa ya kan penduduk negara lain itu pengen nikmati itu nggak bisa ya kan, ya kan. Nah, gitu, kayak jadi kayak bener-bener eksklusif gitu loh ya kan sifatnya. Nah, gitu ya yang dinamakan variabel lokal. Jadi kalau misalnya kita coba nih mengakses variabel hello ini di fungsi lain, itu error ya. Nah, aku tekankan bakal error ya. Tapi kalau misalnya si variabel hello ini tadi itu dideklarasikan di luar fungsi, maka fungsi manapun itu bisa mengaksesnya gitu loh ya kan.
Nah, aku sengaja ya enggak ngasih contohnya sekarang ya, karena emang pembahasan tentang fungsi itu masih jauh sebenarnya ya. Pembahasan tentang fungsi-fungsi lain ya kan itu masih jauh ya kan, dan belum waktunya ya kan. Jadi takutnya ya kan kesannya ya kan pembelajaran kita tuh, pembahasan kita tuh kayak loncat-loncat gitu ya kan. Padahal kita baru baru ini ya, baru nyampe variabel dan tipe data ya kan, tapi tiba-tiba malah ngebahas fungsi kan, kayak malah tambah pusing gitu loh yang ada. Nah jadi aku cuma ngasih penjelasan aja ya kan, kalau variabel lokal ini cuma bisa diakses oleh fungsi main aja ya kan. Nah karena variabel lokalnya ini itu dideklarasikan di dalam fungsi main. Nah kurang lebih gitu aja ya kan, aku nggak bisa ngasih contoh ya kan sekarang, karena nanti yang ada malah kita tambah pusing gitu loh ya kan. Yang ada ya kan kayak kenapa sih tiba-tiba malah ngebahas fungsi gitu loh, padahal kan kita baru nyampe tipe data dan variabel, kayak masih jauh gitu loh ngebahas fungsi. Nah makanya aku cuma ngasih penjelasan aja tanpa ngasih contoh ya. Nah nanti kalau misalnya kita sudah membahas tentang fungsi, baru nanti kita bisa coba otak-atik ya terkait variabel lokal ya, maaf, variabel global ya. Sama aja ya, variabel lokal dan variabel global ya. Kita kan mau ngetes nih, kira-kira variabel lokal nih beneran bisa nggak sih ya kan dipakai di fungsi lain gitu loh, diakses di fungsi lain ya kan. Dan variabel global ini emang beneran nggak sih ya kan bisa diakses di semua fungsi, entah itu fungsi main atau fungsi biasa ya kan. Nah nanti bisa tuh ya kan kita coba buktikan, atau kita coba tes ya kan, bisa atau enggaknya nanti pas kita sudah nyampe ke topik yang namanya fungsi ya. Dan itu masih lama ya, jadi mungkin nggak usah dipikirin ya, intinya nggak usah dipikirin terkait fungsi ya. Jadi fokus aja sama perbedaan variabel lokal dan variabel global ya, itu gimana ya kan. Intinya variabel lokal itu ya ibaratnya kayak itu tadi ya kan, ingat aja analogi tentang sumber daya alam yang ada di suatu negara ya kan. Nah itu variabel lokal. Nah sedangkan variabel global itu ingat aja lembaga tertentu yang melayani semua negara ya, yang melayani semua negara kayak mahkamah internasional misalnya. Nah gitu ya. Oke, aku rasa cukup dulu pembahasan kita terkait variabel lokal dan variabel global ya. Nah jadi kita kabarnya aku rasa udah cukup ya. Jadi videonya selesai sampai sini, dan yap, seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton sampai habis, dan juga yang mau mengikuti channel ini hingga sekarang ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.